Selamat sore, kembali lagi dengan saya Laurentius Erikson Hekopung. Di sini saya berbicara dengan saya Teresia Agnesia, biasa dipanggil. biasa dipanggil Agnes. Ini saya panggil kakak atau ibu nih? Terserah, bisa panggil kakak, bisa panggil ibu juga. Kakak saja biar lebih enak. Siap. Ya. Jadi di sini saya dengan kakak Agnes di Kampung Yang Ngandur, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, yang memiliki usaha. Kakak punya usaha ini usaha apa? Nama usaha ini? Iya, usahanya namanya Madu Pokos Yang Gandur. Madu Pokos Trigona Yang Gandur. Kakak bisa ceritakan asal usul usaha ini? Iya, baik. Kalau ditanya asal usulnya itu sejak akhir 2018 mau masuk ke 2019, itu kita start awal dengan produk madu karena memang di kelompok kami di sini kelompok ya. Jadi kalau di kelompok kami itu memang produk yang unggulan itu adalah produk madu. Karena memang potensi madu hutan di sini sangat banyak. Nah, di samping produk madu ada produk-produk lain yang kita selipkan di saat jeda masa madu ini dia berproses. Jadi madu ini madu musiman. Jadi pada saat dia sementara jeda itu kami selingi dengan produk lainnya seperti minyak kemiri, buah merah dan lain-lain menyesuaikan musim yang ada. Berarti ini kita lebih fokus ke madu dulu ya kakak. Oke, siap. Madu ini per musim atau kakak biasa panennya? Madu ini per musim ya. Jadi dia biasanya mulai musim itu di bulan Februari sampai akhirnya pada bulan Juli Agustus. Itu memang sudah vakum. Jadi madunya selesai itu di bulan-bulan segitu. Yang tersedia di sini nama usaha ini Madu Trigona Pokos. Iya, Madu Trigona Pokos Yang Gandur. Kakak bisa jelaskan tentang Madu Trigona Pokos atau namanya? Iya, jadi kalau madu pokos sendiri mempunyai arti. Pokos itu adalah terbaik atau madu atau bagus dalam bahasa Kanum atau bahasa setempat ya, bahasa Yang Gandur. Kemudian kalau Trigona ini adalah salah satu jenis atau salah satu spesies dari lebah tidak menyengat atau biasa dikenal dengan stingless bee. Seperti itu. Berarti nama Trigona ini? Iya, itu adalah jenis lebah. Jenis lebah. Dia jenis lebah. Itu dari jenis lebah. Kalau madunya dinamakan? Iya, variannya. Varian. Iya, kalau varian madu di sini kami punya 2 varian. Jadi yang pertama itu varian mentia dan juga varian bres. Nah, bres dan mentia ini pun sama. Kami ambil dari bahasa daerah sini, bahasa setempat, bahasa Kanum. Bres ini mempunyai arti? Maknanya adalah bres sendiri itu madu manis. Seperti itu. Mentia kan ment itu artinya sesuatu yang lengket-lengket berwarna hitam. Karena memang madu mentia ini dia berbeda sarangnya. Jadi madu mentia itu sarang hitam yang mempunyai rasa manis kecut seperti itu. Manis dan kecut. Iya. Manis. Untuk proses pengelolaannya dari kedua madu ini biasa kakak pengelolanya seperti apa? Iya, jadi proses pengelolaan madu ini sampai dia seperti itu, ya proses awalnya adalah saat pengumpul madu kita. Jadi kebetulan kami ini kelompok. Jadi kelompoknya ini terdiri dari mama-mama sekitar 4 orang ditambah dengan 2 remaja putri. Lalu sisanya itu adalah 6 sisanya itu adalah kelompok bapak-bapak. Nah, kenapa kelompok bapak-bapak lebih banyak? Karena memang kelompok bapak-bapak ini mereka adalah pengumpul madu. Jadi mereka ke hutan, kami bekali dengan wadah plastik toples ya, kemudian sarung tangan dan juga sendok untuk mereka mengambil madu di hutan seperti itu. Lalu setelah mereka bawa, nah itulah tugas mama-mama. Jadi mama-mama menyaringnya juga ini 2 kali saja. Jadi proses penyaringan pertama dengan menggunakan saringan aluminium, lalu proses penyaringan kedua dengan menggunakan saringan kain supaya dia lebih supaya lebih, karena ada ampas-ampas kayu, namanya madu ini bersarang di rongga kayu. Jadi otomatis ada ampas-ampas kayu yang hanya bisa ditapis itu pada proses penyaringan kedua itu pakai saringan kain seperti itu. Hanya itu saja prosesnya sih. Berarti 2 kali tahap penyaringan? Ya, 2 kali tahap penyaringan, kemudian dimasukkan ke jar.
dimasukkan ke dalam ini apa namanya ember Wadah. yang ada ada keran. 2 kali penyaringan. Yang pertama proses untuk pengeluaran dari serat-serat dan yang Iya, besar-besar, ampas kayu yang ampas besar-besar. besar. Yang Iya. kedua untuk yang ampas kecil-kecil. Iya, betul. Berarti yang laki-laki ini tugasnya mencari madu. Betul. Mereka mencari madu, terus ketika bahannya sudah ada, Iya. para ibu-ibu yang nanti kelola. Iya, mengerjakan. Tetapi tidak menutup kemungkinan pada saat musim begini kami menerima madu juga dari warga masyarakat lain. Jadi ada warga-warga apalagi pemuda-pemuda sering mereka ke hutan mungkin berburu, pas ketemu madu biasanya mereka bawa. Tapi biasanya sebelum mereka mau ke hutan atau apa biasanya ambil wadah dulu di tempat kami untuk ke hutan seperti itu. Jadi tidak hanya monoton dari kelompok laki-laki, tidak. Ini artinya kalau pas musim siapa saja bisa Boleh. membawa asalkan membawa dengan ampas-ampasnya. Kalau dalam bentuk madu yang sudah ditapis kami tidak terima. Karena dengan alasan berbagai banyak hal, artinya mulai dari sanitasi dan lain-lain, jadi kami memang untuk Menjaga itu kami juga untuk safety-nya. Ya. Apakah di sela-sela waktu atau bukan bulan tertentu untuk kita memproduksi madu ini ada yang mencari? Iya. Puji Tuhan untuk madu pokos ini, madu pokos yang gandur, madu pokos Trigona yang gandur ini itu setiap bulan pasti dicari karena mereka konsumsi setiap bulan. Dan rata-rata yang mengkonsumsi ini mereka banyak juga punya sakit bawaan ya, jadi ada yang diabetes, kemudian ada berbagai macam sakit, jadi ada yang darah tinggi dan lain-lain, sehingga mereka memang mengkonsumsinya setiap bulan. Nah itu yang memang tahun-tahun kemarin jadi PR buat kita kelompok sendiri, bagaimana caranya ketika musim jeda atau biasanya kita sebut musim paceklik madu sudah tidak ada, bagaimana caranya supaya eksistensinya ada terus gitu kan. Iya. Jadi kita mensiasati hal itu. Jadi pada saat musim seperti ini kita akan menstoknya, jadi kita akan menyiapkan stoknya lebih seperti itu. Jadi sama seperti tahun lalu ya, puji Tuhan stoknya lebih, tetapi karena PON jadi Oktober sudah habis seperti itu. November Desember kami memang kosong kemarin 2021. Apakah madu ini tidak menjadi masalah ketika kita menyimpannya? Selama kita pengelolaannya baik, artinya kita higienitasnya baik, saya pikir tidak ada masalah. Yang penting kita memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Kemudian untuk masalah dia baik dan tidak kualitasnya atau expire itu jelas tidak ada. Jadi dia tidak ada masa kadaluarsanya dan lain-lain, karena ada enzim glukooksida yang di dalamnya itu dia sudah bisa mengawetkan madu itu sendiri. Jadi saya pikir kalau untuk dia rusak atau apa itu tidak. Berarti berapa lama pun tetap Iya. dia tetap bertahan karena tidak ada campuran-campuran. Betul sekali ya. Jadi memang ini Dek, maksudnya kalau untuk madu ini kita sudah pernah observasi ya, maksudnya karena kita penjual, jadi otomatis kan sebelum ini kita juga harus buat eksperimen kecil-kecil. Jadi memang saya pernah menyimpan madu itu sekitar 13 bulan, 13 bulan kita simpan, itu dia bertambah bagus, dia bertambah hitam dan alkoholnya semakin tinggi. Nah, saya sempat ada diskusi dengan beberapa orang yang memang pakar madu. Ya. Mereka sampaikan bahwa justru alkoholnya lebih tinggi malah dia lebih bagus. Lebih berkhasiat. Iya, lebih berkhasiat. Seperti itu. Perbedaan madu ini. Iya. Yang tadi kakak mau tes perbedaan madunya Trigona Pocos dan madu-madu lain, bukan untuk membeda-bedakan, tetapi dari kakak punya madu ini kenapa sampai orang mau beli, apa yang bisa kakak yakinkan ke orang untuk silakan mengkonsumsi madu ini? Iya, mungkin sesuatu yang unik begitu Iya, yang khas dari madu ya. ini. Iya, baik. Sesuatu yang khas dari madu yang kami produksi ini, mungkin yang pertama itu adalah madu jenis varian Bress. Ini dihasilkan oleh lebah Austroplebea sinta, yang mana spesies ini hanya terdapat di belahan bumi ini, hanya terdapat di 3 kawasan, yaitu di Papua Nugini dan di Papua Selatan, kami di Merauke sini, lalu di Australia. Jadi rasa dari madu ini, rasa Bress ini adalah rasa yang unik dan sedikit berbeda, sehingga karena keunikan rasanya sehingga tidak ada
madu yang di Indonesia, saya berani mengatakan bahwa tidak ada madu di Indonesia yang mempunyai rasa sama dengan madu Brest, sehingga dia menjadi primadona. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa lebah trigona atau lebah tetragonula ya, lebah ini dia adalah lebah yang tidak menyengat. Kemudian lebah ini dia mungkin kalau di browsing mungkin di Google atau di apa-apa begitu, dia otomatis dia lebih lebih spesial dan harganya pasti lebih mahal dibanding dengan madu-madu lainnya. Saya tidak mengklaim atau menjudge madu lain, tidak, tetapi artinya kita ini based on true story ya. Berbagi. Kita berdasarkan pengalaman ya yang ada seperti itu. Lalu yang ketiga, madu pokos yang kami olah ini adalah kami menggunakan pengolahan yang masih bersifat tradisional dan juga manual. Nah, kenapa saya sampaikan di proses pengolahan ini agak sedikit berbeda? Karena di sini polen, propolis dan juga nektarnya itu kami saring dengan menggunakan spatula. Jadi biasanya mau pakai handscoon lalu pakai spatula menyaringnya itu. Jadi semua yang ada 3 unsur besar dalam madu. Yang pertama propolis, kemudian polen, ada nektar. Nektarnya kan yang madunya toh. Nah, itu semua pada saat saring itu menjadi satu. Jadi dia menjadi satu di dalam madu yang kami olah. Nah, mungkin ini Ade bisa lihat kalau yang itu kan dia agak kecoklatan, kemudian agak berbuih dan di atasnya agak busa-busa. Nah, itu di dalamnya itu kita sudah saring semua. Jadi di dalamnya itu sudah ada propolis, polen dan juga nektar. Jadi mungkin Ade bisa bayangkan sendiri bagaimana khasiatnya untuk tubuh kita dan juga untuk mungkin ada pasien-pasien yang mempunyai sakit-sakit tertentu, itu boosternya sudah pasti lebih ini ya dari madu lainnya seperti itu. Mungkin seperti itu. Dan yang keempat, yang terakhir ya, mungkin ini madu perdana yang ada di bumi Animha di Papua Selatan yang menggunakan brand bahasa daerah dan yang menggunakan brand bahasa lokal. Tujuan kami adalah untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan juga untuk mengangkat kearifan lokal yang ada supaya orang bisa tahu dan bisa lebih bisa dikenal seperti itu. Mungkin begitu sih, ada 4 hal yang kami bisa paparkan. Untuk 2 lebah ini Kakak? Iya, dia berbeda karena rasanya beda, otomatis lebahnya juga berbeda. Jadi kayak Brest ini dia dari lebah Austroplebea cinta. Kemudian yang mentia ini dari lebah Tetragonula CF melipes. Dari kedua lebah ini ada yang peternakan? Iya. Jadi keduanya sudah diternak. Jadi kami sudah mencoba ternak dari bulan pertengahan tahun lalu ya. Tepatnya sekitar Agustus 2021 kita baru mencoba dan ya puji Tuhan sekarang sudah berhasil diternak ya. Sambil belajar. Soalnya kita ini semua pemula sih. Iya, jadi bukan yang memang pakar, tidak. Soalnya semuanya baru belajar. Berarti ada peternakannya juga ya? Iya, ada peternakan nanti kecil-kecilan. Nanti yang diolah itu yang nanti dari hutan langsung? Iya, yang diolah dari hutan dan juga memang ada kemarin pas paceklik itu ada juga sih yang sempat kami ambil tetapi lebih banyak dari hutan. Untuk kemasan ini ada berapa kemasan? Kemasannya ada 3. Kalau untuk madu ada 3. Jadi yang pertama kemasan 770 gram, kami pakai satuan gram ya untuk masa jenisnya ya. Kemudian yang seperti yang depan Ade Erik itu yang 330 gram. Lalu yang ini yang 221 gram. Seperti itu. Masing-masing beda harga atau? Iya, jelas beda harga. Kemasannya beda, harganya juga beda. Iya, kemasannya beda, harganya beda. Ini 90 gram atau ini berapa itu gram? 90.000. Oh, ini 90.000 200 gram. 21 gram iya. 221 gram. Iya. Kalau yang ini 130.330 gram. ada yang besar? Yang besar. Iya, yang besar belum sempat dituang sih. Iya. Itu berapa gram? 770 gram. Harganya? Harganya 330.000. 330.000. Kami memang sengaja tidak menuang karena ini madu asli. Jadi kadang itu ketika kita tuang itu botolnya juga ini jadi mengembang.
Iya, dia memuai, mengembang seperti itu. Jadi kita menyesuaikan pesanan. Jadi bila mana ada pesanan baru dituang. Soalnya kalau kita tuang-tuang nanti botolnya mengembang seperti itu. Berarti kita hanya ambil madunya, kita kelola dan disimpan. Iya, disimpan. Ketika ada pemesanan, ada yang ingin iya, membeli, baru kita kasih sesuai porsi. iya betul. Untuk pemesanan dan penjualannya nih kakak biasa jualnya per botol atau per pak atau seperti Per apa? liter, Per liter iya. ya. Jadi kalau kita sistemnya jualnya per botol. Jadi seperti tadi 3 kemasan tergantung konsumennya. Jadi mereka mau yang mana. Jadi kita jualnya botolan. Bila mana itu ada di daerah yang jauh, contoh misalnya di luar Papua yang mereka butuh sekali, mereka mau beli literan, ya tetap kita kita kirim literan. Cuman jarang sih, kebanyakan mereka mau yang ada kemasan supaya sekalian bisa memperkenalkan produk lokal dari Papua seperti itu. Untuk pengirimannya ini kemasan liter dengan itu berapa kemasan begitu? Maksimal? Minimal atau maksimal lah ketika kita jual ke luar kota. Iya, kalau keluar kota otomatis mereka kalau pesan ya, kalau mereka pesan itu otomatis kan tidak mungkin mereka pesan 1 botol baru kami kirim dari sini, kan kasihan nanti berat di ongkir. Iya. Jadi biasanya maksimal mereka kalau pesan 330 gram itu Yang ini ya? atau yang itu mereka maksimal sekitar, ada yang pesan sekitar 6 sampai 10 botol. Kalau di bawah 6 tidak ada. Soalnya kan nanti berat di ongkir. Iya, ongkir. Kalau kita di Papua seperti yang kami rutin kan ke Manokwari, ke Jayapura itu tidak terlalu, kan dia di kisaran 50 ribuan. Jadi artinya ya memang mahal juga tapi tidak terlalu ini. Kalau yang di luar karena dia packaging kayu jadi berat. Ini pengirimannya lewat mana? Pengirimannya lewat JNT. JNT. Kalau madu Bres dan Mentia sendiri ini sudah tersebar di kota mana saja? Iya, kalau madu kami ini tersebar paling jauh mungkin di Medan, Sumatera Utara, kemudian di Pulau Jogja, Jawa, ya. Pulau Jawa, lalu di Jakarta, Bogor, Jogja, Klaten, Brebes, Solo, kemudian di Jayapura, Manokwari. Masih banyak lagi yang lain. Iya. Nah, untuk Bres dan Mentia sendiri nih, apakah masyarakat Merauke sudah tahu? Atau hanya orang-orang tertentu? Sedangkan madu di sini sudah keluar sampai di luar kota. Iya. Ya, kalau misalkan orang Merauke sudah tahu, ya saya pikir relatif ya. Tapi saya percaya bahwa orang sudah tahu kalau madu hutan, madu asli, madu pokos, mereka sudah tahu brand pokos dari yang Gandur. Apalagi Mentia dan Bres, saya pikir dalam kurun waktu 1 tahun lebih orang sudah mulai mengenalnya. Semoga demikian. Oke, yang tadi kakak sampaikan bahwa ada yang memiliki penyakit dalam atau sakit. Manfaat dari Bres dan Mentia sendiri untuk pengonsumsinya itu apa? Iya, jadi manfaatnya sendiri sebenarnya madu ini kan untuk menambah stamina, kemudian menjaga daya tahan tubuh, sistem imun dia sebagai penambah imun tubuh ya. Kemudian selain itu juga ada juga yang memang memanfaatkan madu untuk campuran bahan herbal lainnya. Contoh misalnya kayak ada jamu-jamuan dan lain-lain. Mereka istilahnya skip gula ya, karena ada yang menghindar gula, mereka gantikan dengan madu hutan seperti itu, dengan madu asli. Kemudian ada juga yang pasien diabetes sudah kronis, itu mereka memang segala sesuatu mereka sudah yang berbau manis-manis itu sudah langsung diganti dengan madu. Lalu ada yang paling banyak dicari itu adalah madu ini itu pasien-pasien yang punya persoalan dengan lambung, mah kronis dan lain-lain. Itu kebanyakan mereka carinya bukan madu Bres yang manis, tetapi mereka carinya madu Mentia seperti itu. Berarti tapi ada juga sih yang cari madu Bres, tergantung selera ya sebenarnya. Tapi khasiatnya sama? Khasiatnya sama. Tergantung mau Mentia atau Bres. Karena memang Mentia kan dia punya rasa manis-manis
kecut toh. Kecut, ya. Iya. Kalau beresnya sendiri manis. Iya, beres sendiri manis. Beres ini yang kental atau mentia yang kental? Beres yang kental. Kalau mentia dia agak cair tetapi rasanya manis kecut, karena kalau mentia sendiri kadar airnya 23%. Seperti itu. Tapi untuk pengelolaannya itu tanpa bahan campuran apapun ya? Iya. Kalau untuk madu pokos jangan khawatir, karena memang no campur-campur, 100% asli. Makanya kami berani, misalnya kalau kita iklan, kita berani bergaransi bahwa bila palsu duit kembali. Memang karena kita menjamin bahwa ini memang pure madu asli tanpa campuran bahan apapun. Dan memang puji Tuhan seiring waktu berjalan ini belum pernah ada yang kita duitnya kasih kembali, karena memang yang kita jual adalah madu yang asli. Iya. Oke, untuk madu asli ini cara membedakannya seperti apa? Ada Iya. itu saya pernah dengar bahwa ada yang biasa kasih masuk ke kulkas, Iya. tes dengan berbagai hal-hal Iya, pengujian. metode, betul. Nah, mungkin bisa lebih jelas dari kakak. Iya, baik. Jadi untuk menjawab ini saya pikir mungkin di luar sana banyak pakar-pakar madu yang Ya. lebih tahu. Tetapi dalam kurun waktu dari 2018 hingga 2022 ini saya mencoba menekuni bidang madu-madu ini. Ya, jadi metode sederhana yang kita bisa lakukan untuk membedakan mana madu ini mana madu palsu dan mana madu yang asli. Jadi kalau madu asli itu bisa dilihat. Jadi kalau madu asli itu biasanya dia ada busa ya, seperti ini. Jadi ini ada busa-busa di atas ya. Iya, kemudian itu madu asli yang pertama. Terus yang kedua itu ketika madu yang dibeli dimasukkan ke dalam freezer, dia tidak akan pernah membeku. Jadi kalau madu yang memang ada campuran mungkin zat glukosa lainnya, gula dan lain-lain, Ada pasti campuran? ada endapan. Iya. Itu pasti dia ada endapan. Jadi dia pasti membeku. Membeku. Kalau madu pokos tidak akan membeku. Seperti itu. Lalu yang lainnya itu misalkan madu ketika diteteskan di